Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kata Allah kecuali kalian sudah benar-benar menjadi seorang muslim yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, dalam salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sampai saat ini, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus kita beribadah kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita, jangan sampai akhir bulan Ramadan ini saja, bahkan sampai akhir hayat kita diistiqomahkan oleh Allah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu sampai kematian datang kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, menyambung apa yang sudah kita sampaikan tadi malam berkaitan dengan sunnah Nabi kita. Dasar daripada kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi kita disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 131. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan mengikuti beliau, menghidupkan sunnah beliau, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ino-inoan renungkan ayat ini, sungguh luar biasa. Dengan menghidupkan sunnah Nabi kita, apa yang Allah janjikan? Allah akan memberikan cintanya dan ampunannya. Bukankah ini yang kita harapkan dalam hidup? Cinta dan ampunan Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, apa syaratnya tadi? Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW, hidupkan sunnahnya. Dalam hadis berkata, "Alaikum bisunnati," kalian ikuti sunnahku, wa sunnah khulafaur rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ikuti apa yang mereka perbuat, sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dengan mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah mereka, Allah berikan cinta dan ampunannya. Nah, kita belajar sekarang Bapak Ibu. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada satu kitab kecil yang saya dapatkan dari guru saya. Apa buku itu?
Kecil kitabnya, tapi manfaat luar biasa. Judulnya Aksar min Alfi Sunnah fil Yawmi wal Laila. Ada 1000 lebih sunnah Nabi yang bisa kita amalkan, hidupkan setiap hari. Bayangkan, bagaimana tidak? Apa yang disebut dengan sunnah? Kebiasaan Nabi dari semenjak beliau bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana beliau melakukan itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katakanlah kalau kita bangun tidur, apa yang disunahkan Nabi kita? Apa yang dilakukan Nabi kita? Idza staiqadha fadhasa. Jika beliau bangun tidur, lalu beliau duduk, terjaga dari tidurnya malam, lalu beliau duduk. Ikuti satu duduk. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita terjaga dari tidur, lalu kemudian berdiri, apa yang terjadi? Pusing kita. Makanya beliau ajarkan juga sunnahnya itu bermanfaat juga buat kesehatan kita. Semua sunnah Nabi kita itu bermanfaat sangat buat kehidupan kita. Maka ikuti. Ketika bangun dari tidur kita, duduk kita dapat satu sunnah Nabi. Bayangkan, hanya beberapa detik sunnah Nabi. Lalu masalah wajhahu biyadi. Sudah dulu beliau menghapus wajahnya dengan tangannya seraya berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku dari kematianku yang sementara. Tidur. Ini Bapak Ibu, berapa tuh? Baru berapa detik saja. Duduk, menghapus wajah, doa. 3 detik, 3 sunnah Nabi kita. 1 sunnah, 10 kebaikan. 3 detik, 30 kebaikan. Mudah, tidak perlu ya tinggi-tinggi kajinya Bapak Ibu, ikuti saja yang mudah untuk kita lakukan. Sudah beliau menghapus wajahnya dengan tangannya, kemudian berdoa, lalu beliau mengeluarkan nafas dari hidungnya, menghembuskan nafas dari hidungnya 3 kali. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis itu dikatakan di anna syaitan yabitu bi khayshumah. Karena setan itu apa itu? Bermalam di lubang hidung kita. Bukankah setan itu sukanya di tempat-tempat umum? Itu yang membuat mungkin kita malas bangun, mata susah digerakkan, subuh-subuh misalnya malas kita ke masjid. Mungkin karena masih ada syaitan dalam diri kita. Lepaskan ikatan syaitan itu. Bukan karena Nabi dalam satu riwayat mengatakan kita itu diikat dengan 3 ikatan simpul. Yang kalau simpul itu lepas, ringan kita buat kebaikan. Nah, di antaranya itu syaitan itu bermalam di kelopak mata kita sehingga berat mata kita dan kita lubang itu. Kan dihembuskan. Lalu apa yang setelah itu? Bukankah kita sudah itu? Kalau Nabi cuci tangan sebelum menyentuh, dan dia sahina sebelum menyentuh apapun cuci tangan. Ya, kalau minum merokok, kenapa demikian? Karena kita tidak tahu tangan kita ketika tidur di mana letaknya. Bukankah hebat Bapak Ibu sudah kita ajarkan? Kebersihan luar biasa, kesehatan luar biasa. Makanya Nabi itu terkenal dengan orang tersehat di dunia. Bapak Ibu, karena itu pola hidup beliau, cuci tangan. Ya. Lalu baru menyentuh ina ataupun ya katakanlah kok awak minum dan
lakukan juga. Berdoa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika min azab. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, syaitan itu kan tempatnya juga di mana? Kamar mandi kita. Mana yang buruk tempat, mana yang kotor tempat, di situ syaitan ada. Nah, maukah kita ketika kita dalam keadaan teranjang dilihat syaitan dan sebagainya? Nah, malu kita. Makanya kita menutupnya dengan apa? Dengan doa aurat kita. Ya, nah itu apa itu? Lalu kita masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu. Ya kan? Kalau kita masuk tempat yang kotor, kaki kiri. Lalu keluarnya dengan kaki kanan. Itu sunnah Nabi juga. Keluar kita dengan berdoa ghufranaka yang pendek. Ghufran atau apa? Adhaba anil adha wa afi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afi. Terima kasih Allah yang telah membuang, melindungi kami dari segala azab, sakit dan sebagainya, dan mensehatkan badan. Ya, karena sudah keluar kotoran-kotoran Bapak Ibu ya. Itu Nabi kita seperti itu. Sudah berapa coba? Dalam beberapa menit sudah berapa sunnah Nabi? Satu, duduk membasuh muka. Kedua, mengusap muka. Ketiga, doa. Keempat, menghembuskan nafas dari hidung. Kelima, cuci tangan. Keenam, doa sebelum masuk kamar mandi. Ketujuh, dengan kaki kiri. 8, keluar kaki kanan. 9, doa. Cuma beberapa menit, 9 kali 10. Karena satu kebaikan sunnah, 10 pahala kebaikan. 90 kita sudah dapatkan hanya beberapa menit saja. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa itu tidak kita lakukan? Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena semua amal dilipat gandakan. Yang sunnah Allah berikan pahala seperti amalan wajib. Yang wajib dilipat gandakan lagi berkali lipat. Nah, jadi kalau orang beriman itu Bapak Ibu, yang cerdas otaknya, yang pasti memanfaatkan momen Ramadan itu beramal. Dia tidak akan sia-siakan. Ya. Ramadan berlalu begitu saja. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud dalam satu asar menasihati kita juga. Ya. Jangan samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Kita harus memperlakukan Ramadan ini luar biasa. Jangan seperti bulan-bulan yang lain. Karena ini adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan yang setiap amalnya akan dilipat gandakan. Dan ada satu malam malah yang malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Nah, itu saudara-saudara kita sudah mulai iktikaf, Masya Allah. Dan itu sunnah Nabi juga. Nabi dulu sebelumnya sebulan penuh iktikaf. Lalu kemudian beliau 10 terakhir iktikaf karena datang wahyu surah Al-Qadar misalkan, ya ada Lailatul Qadar itu disuruh kita mencarinya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Itu makanya Nabi 10 terakhir ketika. Oh, nggak bisa juga kita ketika 10 terakhir yang ganjil-ganjil saja. 21, 23, 25, 27, 29. Enggak semua bisa itu sekali saja. Nah, tadi malam apa? Kebanyakan ulama khususnya Ahmad Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar pada malam ke-27. Itu satu pendapat. Ada yang bilang 25, 23, makanya 10 terakhir itu apa itu yang lebih aman. Ya, kita nggak tahu pula mana yang ganjil, mana yang benar. Itu kan pemerintah sekarang tahu.
Ketika mau kerja sekarang kan diri itu, makanya tempur itu selesai Bapak Ibu. Ingin apa? Ya. Jadi gitu, kalau kita ingin mencari, Lailatul Qadar, karena pahalanya kan luar biasa. Khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1080 hingga tahun. Kemana mau dicari Bapak Ibu kebaikan di hati Allah? Apakah sudah dapat Lailatul Qadar sudah enggak berbuat baik? Tidak. Makanya orang yang mendapat Lailatul Qadar itu tandanya apa? Dia semakin baik amalannya, akhlaknya semakin baik setelah dapat Ramadan Lailatul Qadar itu. Biasanya dia sholatnya hanya sholat wajib di rumah. Sekarang sudah berjamaah di masjid. Biasanya dia sholatnya sholat sunnah kapan aja dia mau, khususnya subuh aja lah. Sekarang sudah 5 waktu, qobliyah dan ba'diyah sunnah. Masya Allah. Biasanya dia malas sholat tahajud, sholat duha. Sekarang kok semangat untuk sholat tahajud, sholat duha. Biasanya witir juga susahnya. Padahal hanya 1 rakaat pun boleh. Sekarang tidak. Dia witir walaupun bukan Ramadan. Dia tahu bahwa witir itu adalah sunnahnya Nabi. Tidak ada di Ramadan, ya, di luar Ramadan. Akhirnya sholat malam kamu dengan witir. Itu yang akan dikatakan dari kita. Nah ini jadi semakin semangat. Ya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah semangat beribadahnya luar biasa. Ya. Kebaikannya berbagi, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan iman takwa kita dengan amal kebajikan kita, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita. Ingat Bapak Ibu kan, hatta yang terkecil menyorongkan trompa saja, kita pakai sepatu atau sendal berapa kali sehari berkali-kali. Nabi ajarkan sunnah, idza ta'ala ahadukum falyabda' bi yaminihi. Kalau kalian ingin pakai trompa sepatu, lepasnya kiri. Itu sunnah Nabi kita. Kan nggak payah Bapak Ibu, nggak perlu sekolah sarjana sampai S1, S2, S3 hanya untuk mengamalkan itu saja. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menyorongkan trompa saja, itu sunnah Nabi kita ada. Makanya ketika Salman ditanya oleh orang-orang, apa yang sudah diajarkan Nabi-Mu kepadamu? Apa jawab Salman? Sahabat Nabi, semuanya, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Menyorongkan trompa saja diajarkan. Apalagi memimpin dunia, memimpin negara, pasti Rasulullah ajarkan. Itu makanya kita Bapak Ibu jangan ada Islam itu cuma di masjid saja, tidak. Semua aspek kehidupan Rasulullah contohkan. Nah ini makanya kita Bapak Ibu perlu kita belajar sirah nabawiyah, perlu kita belajar biografi Nabi, sejarah Nabi kita, agar kita lebih mencintai beliau. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita mau mencintai Nabi, mencintai Rasul kita, kenali dia apa kehidupannya itu. Nah, Bapak Ibu tadi sebanyak tadi yang kita salat subuh, tapi ternyata setelah ada pengajian sedikit. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa pahala orang yang menghadiri majlis ini? Luar biasa. Mana yang lebih hebat pahalanya Bapak Ibu? Sholat sunnah apa? Di majlis ilmu. Tentu menuntut ilmu wajib hukumnya. Sedangkan sholat sunnah yang sunnah. Nah begitu juga ketika kita tarawih, wah tarawih semangat. Ketika ada pengajian, wah ada lagi. Inilah penyakit kalau tarawih kita didahulukan Bapak Ibu, sholat dahulukan. Tidak satu.
Padahal apa? Mencari ilmu itu wajib. Lebih afdal ketimbang sholat tarawih itu sendiri. Karena sholat tarawih kan sunnah. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang afdal, mana yang utama, dan yang baik mana yang lebih baik. Nah, kalau orang cerdas itu Bapak ujian memilih mana yang terbaik. Daripada saya sholat di rumah cuma satu pahalanya, lebih baik saya sholat di masjid 27 kali. Kalau orang yang sholat di rumah subuh sekarang Bapak Ibu ingin menandingi kita sholat di masjid ini berjamaah, maka orang yang di rumah sholat subuh minimal dia harus sholat 27 kali sholat subuh. 27 kali berapa? 54 rakaat dia sholat di rumah. Lihat Allah. Nah, orang cerdas tidak, dia jalan ke masjid, langkah kakinya dari rumah masjid, tiap khutbah, tiap langkah Allah berikan pahala. Masya Allah. Berapa langkah Allah itu masjid? Semakin jauh, semakin banyak pahala yang dia dapat. Nah, kalau orang cerdas itu Bapak Ibu, dia pandai memanfaatkan momen, pandai memanfaatkan waktu, situasi. Ini Ramadan, saya akan tinggalkan itu. Dia datang ke masjid, lalu dia ketika dakwah, sebelum dia keluar dari rumahnya dia baca sunnah Nabi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, puji itu. Ada tawakal gitu. Kalau kita tawakal itu apa? Usaha dulu, ikat kuda dulu, baru kamu bisa tawakal. Kunci itu rumah baru tawakal. Jadi begitu harus memiliki tawakal itu. Bukannya buka silahkan Allah yang menjaga, enggak gitu juga ya Allah menjaga, tapi kita disuruh untuk berbuat dulu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita datang masjid, lalu kita berdoa lagi. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Itu sunnah Nabi kita. Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu, masuk dengan kaki kanan. Berapa itu? Ya. Apa kata Nabi setelah masuk di masjid? La yajlisu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian duduk di masjid ini hatta yusalli rak'ataini khafifatain, sampai dia sholat 2 rakaat yang ringan. Sholat apa namanya itu Bapak Ibu? Sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan Bapak Ibu masuk masjid lalu duduk langsung, jangan. Tidak dapat sunnah Nabi kita. Sholat 2 rakaat Allah. Tak kalau azan gimana Ustaz? Kalau ada dengarkan azan, dengarkan azan, jawab, dan itu sunnah Nabi. Apa yang dibaca oleh muadzin itu yang kita jawab. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Lalu kita berdoa, sudah azan, Allahumma rabb hadhihi ta'atit ta'ah, sampai seterusnya. Lalu kita salat, Allah. Masya Allah, begitu Bapak Ibu kan enak gitu. Ringan Bapak Ibu kalau kita sudah terbiasa. Awalnya berat, ya, yang ringan pun berat. Menyolokkan trompa saja mana yang kiri, mana yang kanan, baik Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu. Coba biasakan menghidupkan sunnah Nabi kita dari yang seringan-ringannya sampai yang berat. Ya. Mulai dari yang ringan Bapak Ibu. Nah, sudah kita sholat qobliyah, lalu kita zikir. Kalau kita sudah di masjid, jangan nota. Notaku kalau di masjid, nota ke Tuhan. Nota apa ke Tuhan? Manfaatkan momen antara azan dan iqamah itu. Itu kan waktu yang afdal waktu itu berdoa. Kenapa kita sia-siakan waktu yang hanya beberapa menit dengan mengobrol Ibu dengan kawan kita? Nanti lah ngobrol juga selesai, ngobrol lah sepuas-puasnya, asal nggak nimba. Kan itu. Manfaatkan momentum, kan itu. Kalau Muslim yang cerdas, dia pasti akan memanfaatkan sekecil apapun momen itu. Antara azan dan iqamah, dia baca Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka
بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Itu apa Bapak Ibu? Itu istighfar. Penghulunya istighfar. Jadi kalau Bapak Ibu mau istighfar, inilah penghulu, kalimat penghulunya istighfar. Bayangkan. Apa artinya itu luar biasa? Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini hamba-Mu yang hina, ya Allah. Kan itu artinya. Jadi kalau kita baca itu dengan sepenuh hati, Bapak Ibu, kita dengan pemahaman yang baik, ya, apalagi sudah kita melakukan perbuatan dosa, maksiat, membaca itu, wah luar biasa, menangis kita bisa. Aku ulaka binikmatika, aku akui ya Allah, banyak nikmat yang Kau berikan. Aku sekarang sehat, aku sekarang kuat. Wa aku bizambi, aku akui ya Allah, aku tidak memanfaatkan nikmat itu untuk ibadah padamu, malah maksiat yang kulakukan dengan nikmat. Aku akui ya Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak bisa, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Amin. Jadi enak Bapak Ibu, kalau kita tahu sunnah Nabi kita amalkan. Lain suasana batin awak setelah itu. Sudah itu kita sholat bersama imam, ya kan, takbir bersama imam. Itu ya Allah Akbar, kata imam, Allah Akbar. Ya, para sahabat itu Bapak Ibu menurut sirah sahabat, mereka tidak pernah membarengi, jangankan mendahului, membarengi imam saja Nabi saya tak pernah. Makanya Bapak Ibu, salat itu harus sabar. Jangan kita membarengi imam. Sabar dulu sampai imam itu mengucapkan atau melakukan gerakan sempurna, baru kita Allahu Akbar, baru kita baca Allahu Akbar. Itu inna Allah kata imam, Allah juga kata kita, belum akbarnya. Memang tidak salah, tapi kurang parah. Kurang parah. Kita kan ini, makanya setiap sholat satu imam satu masjid, pahala kita berbeda-beda. Kan ada dalam satu hadis, ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, seperempat, seperlima, seperempat, gitu. Nah, dengan kita memahami sunnah Nabi kita ingin lebih pahala dapat dari kita. Itu dari Allah kepada kita. Nah ini Bapak Ibu, ya. Apa sunnah-sunnah sholat Bapak Ibu? Ada sunnahnya di dalam sholat, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Setelah kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu rukun, tidak boleh tinggal. Makanya Bapak Ibu kalau ada makmum masbuk, ya makmum ya tapi tertinggal, imam sudah sujud atau sudah rukuk atau sudah tinggal, dia masuk ketinggalan, apa yang dilakukan? Tidak boleh langsung rukuk, tidak boleh langsung sujud. Bagaimana imam sujud? Dia harus membukanya dulu dengan takbiratul ihram, karena itu rukun. Allahu Akbar, baru imam sujud, langsung dia sujud. Jadi tidak langsung sujud, karena rukun takbiratul ihram. Kalau ditinggalkan ya tidak sah, kalau rukun ditinggalkan sah. Kalau tidak, nah, ini yang diperhatikan banyak dari saudara kita itu langsung. Bagaimana imam, berarti itulah makmum. Maka ketika masuk walaupun dia terlambat langsung sujud. Tidak, buka dulu sholatmu. Bukankah definisi sholat apa Ibu? Definisi muftatahatun bitakbir wa muftahamatun bitaslim. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah itu apa ini? Ya, asal itu rukun. Angkat tangan kita sejajar dengan bahu kita atau paling atas ujung telinga kita, dengan membusungkan dada kita agar paru-paru itu berkembang, mengembang paru-paru kita sehingga kita hirup udara yang bagus yang subuh ini bisa masuk, ya.
ke dalam paru kita, oksigen yang baik. Masya Allah. Apa kata ahli peneliti Bapak Ibu? Oksigen yang paling murni, yang paling hebat itu di waktu ya subuh Bapak Ibu. Ya, dari semenjak jam 2 orang sudah orang qiyamul lail tahajud ya, sampai subuh itu waktu yang terbaik ya udara yang Allah berikan kepada hamba. Makanya orang yang ahli tahajud sehat-sehat badannya Bapak Ibu. Makanya Rasulullah orang yang paling sehat di dunia. Karena dia hidup udara yang diberikan Allah yang penuh dengan energi di waktu subuh. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi setelah kita takbir, lalu kita baca sunnah pertama kalian membaca doa kita. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal doa kita. Ya, tapi lafaznya dari kecil sampai besar, sampai punya anak kecil lagi, sampai punya cicit itu saya baca. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan. Itu terus, tak pernah ganti. Kalau istilah makan kita cancang kami yang dimakan, cumulah, ya kadang begitu, ilmu lah yang lain, kok ikan, bacaan variasi bacaan untuk doa kita banyak. Satu, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan. Yang kedua, Allahumma ba'id wa baina khatayana kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Yang ketiga, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Itu. Jadi banyak variasi, maka sesuaikan dengan situasi kondisi. Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya misalkan dalam musafir, karena musafir itu waktunya kan dikit Bapak Ibu, biar dapat sunnah Nabi membaca doa kita yang pendek saja. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Sudah cukup baca Fatihah. Ya. Tapi sebelum membaca Fatihah ada satu lagi sunnah Nabi kita setelah membaca doa kita apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Berapa Bapak Ibu? Baca kita satu, yang kedua membaca ta'awudz dua. Lalu yang ketiganya setelah membaca Fatihah, bacalah surat selain Fatihah. Dewa kini kok baca sudah Fatihah itu ayat pendek. Itu pendek tapi bukan baca. Asal kayak gini awak pun terpengaruh baca surat pendek. Inna ataina wal asri kullu pilo sudah lain yang dapat yang baca. Akhirnya tidak ada kemauan untuk kita menghafal Quran. Makanya Bapak Ibu baca Quran kita hafalkan. Bukankah surga kita itu bergantung dengan sejauh mana kita berinteraksi dengan Quran kita. Irtaki kecil Nabi kita, tingkatkan bacaan, tingkatkan hafalan. Itulah nanti kenikmatan yang Allah berikan di surga. Nah itu Bapak Ibu dalam Allah. Ya, kita baca surat ayat selain Fatihah. Tadi kita baca surah apa dulu? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bacaannya seperti doa. Kalau bisa subuh itu selesai Ar-Rahman satu surat. Karena memang sunnah Nabi kita membaca di waktu subuh, sholat subuh dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Karena sholatnya kan cuma 2 rakaat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan mau tak, dia orang yang Bapak Ibu kasih sayang, saya enggak mau tak, ini berbagai enggak. Pasti Bapak Ibu tanam kau tanya suaminya, anak-anak, datang misalkan dari kampung apa dari perantau, ini siapa yang datang? Kenapa yang Allah kita tak mau? Ya, dia lazat yang maha untuk dikasih. Dia mau kasih. Maka dipanjangkan Bapak Ibu kalau subuh itu. Jangan beruntung mulu Bapak Ibu. Imam poin. Kalau subuh panjang. Tapi jangan kalau tidak biasa. Seperti saya saja surah Rahman.
Minggu seminggu kemudian pada tahun hasilnya baru setengah, baru kemudian sampai habis. Enak. Ya. Aduh, membaca Quran itu enak. Makanya Quran itu disebut ma'dubah, hidangan. Kalau kita tahu artinya, makanya saya katakan Bapak Ibu tadi malam, kok tahu bahasa Arab Bapak Ibu? Berarti ya boleh baca itu sana. Itu hukumnya belajar bahasa Arab itu banyak ulama menentukan wajib hukumnya. Dia kan Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab. Dan bahasa surga dan tidak tahu dari mana bahasa Arab itu. Kan itu disebut lebih. Walughatu ahli jannah Arabiyyah, dan bahasa ahli surga bahasa Arab. Masyaallah. Ya, itu kita baca surat selain Fatihah. Ya. Kalau kita ahli hafal itu sebaik-baik hafalan caranya adalah apa awal 3 ayat pakai dalam sholat. Jadi jangan cuma dihafal saja ayat Quran itu hilang dia pakai. Itu cara terbaik menghafal Quran Jawa kita. Kalau kita malah gaya-gaya dan kemana lah lambur bagi Jawa. Makanya cara menguatkannya dipakai, dipraktekkan dalam sholat. Minimal sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah itu kan terserah apa. Kok tidak ingin awak ini ada rasul. Tapi kalau sholat wajib kan dengan berjamaah tergantung pada imam. Kan gitu. Jadi sholat sunnah itu. Apa kadang-kadang sholat sunnah itu baca waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kadhibah. Khafidatul rafi'ah. Allahu Akbar. 3 saja dulu. Diulang-ulang seminggu 3 itu kuat kalau buat. Ya, 3 sebulan berapa? 90. Ya, 90. Itu cek sudah Bapak Ibu. Dan 90 itu seminggu loh gitu. Oh itu saja. Pasti Bapak Ibu apa? Ya, minta ke Tuhan, ya Allah, mudahkanlah aku menghafal ayat-ayat-Mu. Pasti dikasih Allah. Ud'uni astajib. Lalu minta padaku, doalah padaku, aku akan kabulkan doa. Ya kalau mintanya, yo ada lunak gigi daripada lidah bagi terulang. Ya, lunak gigi daripada lidah, namanya mohon ya Allah. Ketika sholat Rabbi firli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Hendak berpikir warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat anak kita, cucu kita yang belajar sholat. Tapi kalau kita sekarang tidak gitu sholatnya lagi dengan sabar, dengan penuh penghayatan. Rabbi warhamni, wajibuni warfa'ni. Sholat awal ruku subhana Rabbil azim wa bihamdihi. Itu tidak suara beliau. Sholat itu bukan menghafal. Sholat itu kita curhat kepada Allah, bicara kita kepada Allah. Cuma Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu anak bicara ke awak minta suatu, maaf Pak, akhirnya Bapak Ibu Pak, rasul piti dan kejadian, jangan kan piti terobak mungkin dapat itu, tidak beretika. Cuma kalau ini minta, Pak, maaf. Minta lampu piti 10.000 untuk berikor. Jangankan 10.000. Nah, 20 lagi gitu. Saking apa? Terima. Amin itu Allah. Apalagi Allah. Sama memberi. Razak. Ini Bapak Ibu sunnah Nabi kita. Ya. Coba Bapak Ibu baca dengan lunak gigi daripada kita. Berharap bermohon. Baca kemudian sudah selain Fatihah. Ada berapa? Iftitah, ta'awuz, yang ketiga baca sudah selain Fatihah 3. Dan sampai sebelum berakhir salam setelah tahiyat akhir baca doa. Apa doanya setelah tahiyat akhir Bapak Ibu? Diajarkan Nabi kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr
wa min fitnatil mahya wa mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilakukan itu Bapak Ibu. Itu sunnah qauliyah awal, belum sunnah fi'liyah lagi. Sunnah fi'liyah tenang dalam setiap gerakan dan bacaan. Ya. Kemudian apa lagi? Mengangkat tangan dalam 3 posisi. Nah, kita kadang-kadang malas angkat tangan Bapak Ibu. Ya. Ketika kita mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan kita. Itu sunnah. Angkat tangan. Lalu bangkit dari ruku menuju i'tidal, angkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum baca apa? Rabbana dan diulang lagi apa baca imam. Kata imam sami Allahu liman hamidah, wa sami Allahu liman hamidah. Nah, dalam hadis disebutkan qulu, maka katakanlah kalau imam baca itu Rabbana walakal hamd. Nah, itu apa itu? Angkat tangan. Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian yang ketiganya, ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga, seperti sholat maghrib atau sholat isya atau sholat asar atau sholat zuhur, yang lebih dari 2 rakaat. Ketika sudah tahiyat awal, Allahu Akbar, angkat tangan. Allahu Akbar. Itu sunnah. Kan gampang Bapak Ibu ya, mengangkat tangan kan nggak payah banget kan, nggak lari dan nawar kan. Nah, kenapa nggak ngambil faedah dari mengangkat tangan sunnah Nabi kita? Allahu Akbar. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, tapi yang ruku dan kacau. Kalau sunnah itu kan ditinggalkan, rugi itu, bukan dalam hal. Dikerjakan sampai paro, ditinggalkan, rugi gitu. Apalagi awak aku yang butuh kok. Enak. Berarti mana nawak eksaltan lagi awak kerja Tuhan. Amalan dosa berada rosoanya apa? Ramadan itu manfaatnya. Lakukan amal-amal soleh yang sunnah kerjakan untuk memperberat timbangan awak. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Kok balik timbangan awak, Allah masukkan ke surga. Kok ringan wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyyah. Neraka hawiyyah. Dia tidak memanfaatkan Ramadan itu ringan timbangan awak. Wa adraka hawiyyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyyah? Narun api yang berkobar-kobar. Nauzubillah, panasnya api 70 kali lipat daripada panas dunia. Api itu panasnya. Sepanas-panasnya api dunia itu tak berapa. Bagaimana Allah menciptakan neraka? Daripada Allah dengan 3 fase. Pertama berwarna merah api, kemudian berwarna putih, kemudian berwarna hitam pekat. Jadi kalau masuk neraka itu Bapak Ibu, jangankan orang lain tangan awak tidak nampak, panasnya luar biasa. Nauzubillah, makanya kita bersyukur kepada Allah dari azab api neraka. Itu bukan sunnah Nabi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang sering ditinggalkan itu sunnah, bukan sunnah. Kalau sunnah lebih gitu, tapi kalau rukun yang ditinggalkan dalam sholat, siu-siu dari Allah. Itu kan yang awak sampai di dalam surah Kahfi tadi malam. Katakan Muhammad, maukah kami tunjukkan satu amalan? Orang yang beramal tapi rugi dia, sia-sia dia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapa orang yang beramal tapi rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa sholat itu sudah benar, tapi benar salah. Kenapa? Karena nggak belajar. Sholat nambah itu ya waktu kete aku diajar dulu apa itu. Tapi ini kete kenapa? Nggak mengupgrade ya ilmu kita, nggak memperbarui ilmu kita yang sudah berakal sempurna kita. Aja, oh ini makanya. Kalau awak akan membaca WA atau Instagram, Bapak Ibu,
baca yang meningkatkan iman takwa kita. Aku bersama baca cari gitu. Nah, ada hidayat itu ciro. Itu orang-orang saleh Bapak Ibu, tirulah mereka. Kita meniru ini. Nah, Bapak Ibu. Jadi yang sering dilanggar dalam tumanina. Tumanina itu apa Bapak Ibu? Bertenang-tenang bahwa dalam sholat itu yang ngajak terlantar kawan. Makanya setiap kali Bapak Ibu mendapatkan ke Ramadan, wah ya, ikut di Jawa sholat 23 rakaat tarawih 7 menit selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 23 rakaat 7 menit selesai. Sholat aman. Kan tumakninah enggak ada sama sekali, Pak. Fatihah enggak satu umur tapi Allah kan itu doa cari. Mui sudah memperingati itu, tapi itulah manusia. Susah dinasihati. Nah, awal waktu lagi Bapak Ibu jangan seperti itu. Sholat itu ada rukunnya. Rukun itu tak boleh dilanggar. Di antaranya adalah tumakninah. Makanya ketika Nabi melihat sahabatnya sholat, lalu apa kata Nabi? Irji fa'inaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Diulangi sampai 3 kali. Ulangi sholat, kamu belum sholat. Sahabatku, ya Rasulullah, tak kalau aku sholat bantu ikut sholat aku, ajarkan aku. Dikasih Nabi, keluarlah hadis kok. Idza kunta ila sholat, jika kamu hendak sholat, maka takbirlah itu baik. Summa qama tayassara minal Qur'an, kemudian baca yang mudah dari Al-Qur'an, baca Fatihah, baca yang lain yang dihafal. Summa hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukulah sampai tangan kamu ruku, baru baca. Begitu seterusnya, bacaan tenang, gerakan tenang, lakukan itu dalam sholatmu sehari. Sujudlah kamu sampai tangan sujud baru baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Gitu Ibu, tenang bawah. Itu bukan sunnah, itu rukun sholat itu. Jadi itu Bapak Ibu akhirnya 6:30 adalah paduka kehancuran lah. Kita coba kaca perhatikan. Nah, penting sunnah Nabi awal, tingkatkan, amalkan, hidupkan di bulan yang penuh dengan apa keberkahan, biar itu mendapat berkah Ramadan. Keluar dari Ramadan, apa yang didapat? Na'allahu tattaqun. Kita menjadi orang yang takwa. Ibadah Allah semakin baik, keurang Allah semakin elok, ada rasa berbagi semakin tinggi. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan menghidupkan sunnah Nabi kita, indahnya sunnah Nabi kita. Fastabiqul khairat, tolong itu dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.